Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang sistem injeksi common rail mesin diesel. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya bro. Oke, yang pertama adalah penjelasan tentang dari komponen common rail itu sendiri. Injeksi common rail ini terbagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian penyaluran udara atau air induction system. Yang kedua adalah ini kelompok bagian penyaluran bahan bakar atau full system. Yang ketiga adalah bagian kontrol elektroniknya atau electronic control system. Berikutnya bagian kontrol elektronik sistem ini juga memiliki 3 bagian utama. Yang pertama adalah kelompok sensor-sensor yang ada SS-nya ini, sensor-sensor atau input. Yang kedua adalah kelompok aktuator atau output ya, yang ditandai dengan garis-garis line warna merah. Yang ketiga adalah ECU-nya atau ECM. Oke bro, kita bahas satu persatu. Yang pertama bagian penyaluran udara. Komponennya terdiri dari satu atau pertama itu udara sendiri, kemudian adalah filter udara, kemudian berikutnya di sini masuk ada turbocharger, ya, fungsinya untuk sebagai kipas untuk mendorong udara masuk ke nanti ke intake manifold, dan juga mendorong udara nanti masuk ke sistem EGR. Ini untuk menambah daya mesin ini bro. Kemudian ada berikutnya adalah saluran masuk ini, kemudian saluran throttle, kemudian ke intake manifold, kemudian menuju ke ruang bakar. Selanjutnya sisa pembakaran masuk ke exhaust manifold, kemudian ke saluran sistem EGR ini. Nanti dia membuka dan menutup, memberikan sisa gas pembakaran yang belum terbakar sempurna yang ada NOx-nya ini dimasukkan lagi ke intake untuk dibakar ulang lewat sistem EGR, yaitu exhaust gas recirculation ya, sistem untuk memasukkan gas pembakaran yang belum terbakar sempurna kembali ke intake manifold. Berikutnya ada saluran VGT. Ini adalah valve gate turbochanger ini ya bro, membuka dan menutup saluran turbochanger sesuai perintah ECU-nya. Berikutnya ke turbochargernya bagian saluran buang, kemudian ke saluran knalpot, terus terakhir muffler, dan nanti dikeluarkan menjadi gas buang. Itu bagian sistem penyaluran udara. Sekarang masuk ke bagian sistem penyaluran bahan bakar. Yang pertama ada tangki bahan bakar atau full tank, kemudian ada full line yaitu selang penyalur, kemudian ada full filter dan water sedimenter. Nah, ini full filter berfungsi menyaring solar dari kotoran, untuk water sedimenter berfungsi untuk menyaring airnya, kandungan air dia diendapkan di bawah. Kemudian ada ini kesini ada full pump atau feed pump ya. Ini untuk memompakan atau mengisap bahan bakar dari tangki nanti menuju ke supply pump lewat full pump. Ini tekanannya biasanya rendah. Kemudian menuju saluran ke SCV, suction control valve. Ini untuk mengatur volume aliran dari bahan bakar yang masuk ke supply pump. Ini ya, masuk ke daerah sini. Kemudian ada supply pump atau sering disebut high pressure piston pump, bahasa bengkelnya namanya hose pump. Nah, ini berfungsi untuk memompakan bahan bakar bertekanan sangat tinggi ya. Di atasnya ini nanti terpompa bahan bakar yang tekanan sangat tinggi, sampai ribuan ya, sampai 2600 sampai 3000-an kilogram per cm persegi ini. Terus berikutnya adalah check valve. Ini
berfungsi sebagai katup searah. Dia meneruskan tekanan tinggi ke delivery lane, tapi menahan, nggak bisa kembali. Ini fungsi check valve. Kemudian delivery lane, ini adalah salang pengiriman bertekanan tinggi. Kemudian selanjutnya ini ada yang panjang adalah common railnya. Common rail. Kemudian ini ada injektornya yang menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar sesuai perintah ECU. Jumlah banyaknya ini sesuai perintah ECU ini dari kabel merah ini. Nah, ini common rail sendiri berfungsi sebagai penampung akhir bahan bakar bertekanan tinggi ya, yang membagikan ke masing-masing injektor ini nanti. Berikutnya ada pressure limiter, yaitu pembatas tekanan tinggi tadi. Kalau tekanannya nanti melebihi standar, maka bahan bakar ini akan melewati pressure limiter dan dikembalikan ke tangki bahan bakar lewat fuel return lane. Nah, selang pengembali bahan bakar. Ini komponen dari penyaluran bahan bakar. Berikutnya yang terakhir, bagian ketiga, yaitu bagian kontrol elektroniknya, bro. Ini sangat lumayan banyak. Yang pertama adalah kelompok input atau sensor-sensor. Kita urut dari sebelah kiri. Ini ada FTS, itu adalah fuel temperature sensor ya. Sensor dari temperatur bahan bakar itu diukur dan dikirimkan ke ECU. Berikutnya ke sini ada sensor WTS ini ya, yang intinya sensor itu yang jalurnya warna biru, water temperature sensor. Ini untuk mendeteksi atau mengukur suhu mesin, dikirim ke ECU. Kemudian bawahnya ada sensor CPS, crank position sensor. Jadi posisi crank nanti akan dideteksi atau diukur dan datanya dikirim ke ECU. Kemudian berikutnya ada sensor CRPS ini ya, common rail pressure sensor. Jadi tekanan di dalam common rail ini akan diukur oleh sensor CRPS ini. Datanya diberikan ke ECU. Kemudian ada sensor APS, akselerasi position sensor. Nah, ini sensor pedal gas. Jadi untuk mengukur seberapa besar injakan pedal gas. Jadi ini sistemnya sudah sistem otomatis. Jadi contoh misal seperti pakai potensio kalau di elektronika itu, potensiometer. Jadi dia menginjak, dia akan memperbesar nilai hambatan dari potensio dan nanti akan dikirim ke ECU. Jadi tidak memakai kabel lagi ini, bro, sudah memakai otomatis sensor. Berikutnya ada sensor AFS, air flow meter sensor ya, untuk mengukur jumlah banyaknya udara yang mengalir ke intake ini. Kemudian ada sensor ATS, air temperatur sensor, mengukur atau mendeteksi suhu udara di intake manifold ini, di daerah saringan. Berikutnya ada sensor yang kelompok bawah ini, bro, CMPS. Ini ya, cam position sensor. Jadi cam angle position sensor. Ya, ada di daerah poros cam, daerah atas kepala silinder. Kemudian ada speed sensor, ya, sensor kecepatan kendaraan. Kemudian yang terakhir ada kelompok under signal. Jadi sinyal-sinyal lain yang mempengaruhi, sinyal starter, sinyal AC dan sebagainya ini. Itu grup dari sensor, bro. Kemudian ada grup aktuator yang dengan jalur warna merah. Yang pertama kita lihat ada SCF tadi ya, suction control valve, berfungsi mengukur atau membatasi jumlah bahan bakar yang masuk ke supply pump ini. Kemudian ada aktuator pressure limiter tadi ya, membatasi tekanan tinggi di dalam common rail. Berikutnya ada aktuator injektor ini untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dengan jumlah yang ditetapkan oleh ECU. Kemudian ini ada glow plug-nya untuk pemanas tambahan jika diperlukan. Kemudian ada relay yang meng-on-off-kan mungkin sistem di penyaluran bahan bakar dan sebagainya. Kemudian ada kelompok sweep valve atau SV ya. Ini ada SV gate ya, sweep valve gate throttle. Ini yang mengatur membuka nutupnya katup throttle. Ini sweep valve EGR
exhaust gas recirculation, ini yang mengatur membuka nutupnya katup gas buang yang masuk ke intake. Kemudian ada switch valve gate turbocharger, ini ya yang mengatur membuka nutupnya pompa atau kipas turbocharger. Berikutnya ada output atau aktuator mal indikator lamp, malfunction indikator lamp. Ini ya untuk mendeteksi, memberitahu ada gangguan, kalau ada gangguan di sistem EV injeksi ini. Kemudian ada DLC, data link connector, sebagai penghubung dengan scanner nanti untuk mengetahui, mengecek kerusakan yang terjadi di dalam sistem common rail ini. Kali ini saya akan menjelaskan bagian kedua tentang sistem injeksi common rail diesel, yaitu tentang cara kerjanya. Oke, kita klik di sini. Oke Mas Bro, bisa dilihat cara kerjanya adalah mobil posisi on, pedal gas diinjak, maka posisi mobil berjalan, maka akan terjadi ya full pump atau feed pump berputar, dan dia menghisap bahan bakar dari full tank ya, kemudian menuju ke full filter dan water sedimenter, dibersihkan kotoran dan airnya, kemudian menuju ke full line, terus menuju ke feed pump atau full pump, menuju ke SCF atau suction control valve, dia untuk mengontrol jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam supply pump ini. Nah, tekanan di sini, tekanan dorongan dari full pump ini sekitar 1,8 sampai 2,2 kg per cm persegi atau bar, rendah. Nah, kemudian masuk ke supply pump. Oleh supply pump ini bahan bakar dipompakan oleh plungernya yang di atasnya ini, masuk di atasnya ini, dipompakan oleh plunger ini, tekanannya menjadi sangat tinggi, yaitu sekitar 1600 sampai 2200 bar. Ini yang model supply pump awal-awal. Nah, untuk supply pump yang terbaru yang generasi ketiga, tekanannya lebih tinggi lagi, sekitar 3000 sampai 4000 bar. Yang tadi 1,8 sampai 2,2 menjadi 3000 sampai 4000 bar. Kemudian bahan bakar dilewatkan melalui check valve. Nah, ini ya, dia akan katup searah, menyalurkan ke delivery lane dan tidak bisa kembali. Kemudian diteruskan ke common rail. Nah, common rail ini kemudian diteruskan ke injektor atau injection nozzle. Nozzle bahan bakar disemprotkan sesuai urutan pembakaran dari mesin diesel ini. Nanti sesuai mendekati pembakaran di masing-masing torak sesuai dari perintah ECU. Jumlah bahan bakar yang disemprotkan juga sama, mengikuti perintah ECU dari masing-masing sensor yang memberi masukan ke ECU. Nah, kemudian ada yang masuk ke injektor 2, injektor 3, injektor 4. Ini dibagikan oleh common rail ini, bro. Seperti itu. Kemudian tekanan yang berlebih, melebihi batas ya sekitar 2000 sampai sekitar 3000 sampai 4000 bar ini, maka dia akan dikembalikan melalui pressure limiter ke full return line ini, kemudian kembali ke ruang bakar, ke tangki lagi atau full tank. Seperti itu siklusnya, bro. Jadi di sini kuncinya adalah di supply pump ini atau post pump common rail ini yang meningkatkan atau memumpahkan tekanan yang sangat tinggi ke dalam common rail ini, bro. Nah, berikutnya adalah jumlah bahan bakar yang disemprotkan dan urutannya. Ini semua dikendalikan oleh ECU. Nah, ECU ini mendapatkan program atau masukan dari sensor-sensor yang jalur biru ini. Sensor-sensor semua mendeteksi yang biru-biru ini, masuk ke ECU, memerintahkan ECU kondisi mesin seperti apa, sehingga disemprotkannya sesuai kondisi ya, kecepatan lambat ya sedikit, sedang ya disemprotkan sedang, tinggi juga tinggi, seperti itu, bro. Kemudian kita lanjut, kita lihat lebih detail tentang pompa supply pump ini atau high
pressure piston pump ya. Kita klik sini. Oke, bisa dilihat di model ini supply pumpnya itu ada 3 plunyernya atau 3 pemumpanya. Jadi ini ya, 1, 2, 3, masing-masing memumpakan bahan bakar disatukan ya di daerah sini ini. Maka ini di sini menjadi tekanannya sangat tinggi, yaitu sekitar 3000 sampai 4000 bar tadi. Kemudian ini outletnya ya untuk katup satu arah, bisa masuk ke delivery line, ini tidak bisa kembali. Ini tadi check valve ini ya. Kemudian bahan bakar nanti akan disalurkan ke outlet atau ke common rail. Ini saluran full return yang mengembali ke tangki. Kelebihan dari bahan bakar, tekanan bahan bakar yang masuk ke supply pump dikembalikan. Yang ini adalah feed pump tadi ya. Lubang ini sama dengan ini, yaitu masuk. Ini digambar dari samping, memakai pompa 2 roda gigi ini, masuk, disap oleh 2 roda gigi, diteruskan ke SCF atau suction control valve. Ini model kerjanya seperti ini kalau dari samping. Masuk, disap oleh feed pump lewat SCF, masuk ke supply pump, dikeluarkan ke check valve, kemudian masuk ke common rail. Gitu bro. Berikutnya ada detail fotonya ini. Kita lihat, ini adalah foto mesin dari sistem injeksi common rail. Ini dari pandangan depan. Kita lihat dari bawah, ini yang besar tengah ini adalah crankshaft. Ini untuk dudukan kipasnya. Bawahnya adalah puli penghubung. Berikutnya bawah pojok kanan, ini ada supply pumpnya atau bos pump common railnya. Sebagian atas ini adalah gear pemutar camshaft. Nah, ini di dalamnya dihubungkan dengan crankshaft ya, dengan gear juga ini. Kemudian di sini ada 2 gear pemutar camshaft, force cam. Ini ada puli alternator yang memutar alternator untuk pengisian tegangan. Ini kalau di foto dari samping, saya terlihat dari bawah ini ada pressure limiter, ini ya, pembatas tekanan tinggi dari common rail ini ya, dibatasi. Kemudian ini SCF-nya ya, suction control valve-nya ini yang coklat ini. Kemudian satu set ini supply pump-nya ini, yang besar di sini nih, supply pump-nya nyatu. Ada feed pump-nya juga di dalamnya. Kemudian yang panjang ini adalah common rail-nya. Terus ini yang 4 ini adalah injection nozzle atau injektornya. Di atasnya ada lilitan atau kumparan kontrol yang masuk ke ICU nanti. Ini nanti jumlah yang disemprotkan diatur oleh kumparan ini, membuka menutupnya plunger di dalam injektor. Gitu bro. Berikutnya ada gambar detail dari feed pump dan supply pump ini. Ini kelihatan, depannya ini adalah feed pump, tengah ini adalah supply pumpnya. Yang tengah sendiri ini sebagai as atau eccentric cam portion ya, eccentric cam shaft. Jadi poros yang ada benjolannya, tidak eksentrik ya, tidak sentris tapi eksentris. Ini hitam ini ada SCF-nya. Ini inlet, saluran masuk. Terus outlet, saluran untuk ke common rail. Ini adalah fill return, saluran pengembali. Terus ini detail dari dalamnya supply pump yang memumpakan. Ini bawah sendiri ini ya, ini ada ringnya O-ring, atasnya ini ada dudukan plunger, atasnya lagi ini plunyernya ini ya, sebagai pemompa bahan bakar tekanan tinggi. Karena ada spring atau pegas, ini ada penahan spring, ini ada buat penutup. Sekian dari saya, thanks for watching.